Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Akan tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat belajar dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa saat ini kondisi pandemi masih belum stabil sehingga memaksa kita untuk masih bersabar untuk belajar dari rumah atau secara daring. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi kehidupan masa praaksara di Indonesia. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari bab pertama kita membahas tentang dasar-dasar ilmu sejarah mulai dari pengertian, baik itu secara asal kata atau etimologis maupun menurut para ahli. Kemudian manfaat sejarah, karakteristik ilmu sejarah, sampai ke konsep berpikir diakronik, sinkronik dalam ilmu sejarah. Kali ini kita langsung masuk ke materi masa praaksara di Indonesia. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu seperti biasa kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi inti. KI1 dan KI2 ini sehubungan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Dapat kalian baca nanti di slide sebelah sini. Kemudian untuk kompetensi dasar, kita untuk pertemuan sekarang masuk ke kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, kompetensi 3.3 ini merupakan ranah pengetahuan atau ranah kognitif, di mana diharapkan kalian itu dapat menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian untuk ranah keterampilan atau 4.3 itu adalah menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah salah satu targetan kita untuk pertemuan kali ini. Apa saja sih yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi untuk pertemuan kali ini? Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian masa praaksara. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menguraikan metode kajian kehidupan masa praaksara. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian itu mampu mendeskripsikan pembagian zaman praaksara secara geologis. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu masa praaksara. Apa sih pengertian masa praaksara di sini? Menurut asal katanya, praaksara itu dibagi ke dalam 2 kata, yaitu pra dan aksara. Kalau dalam bahasa Inggris, praaksara itu disebut prehistory. Artinya, pra itu sebelum, history itu sejarah. Jadi, masa praaksara itu adalah masa sebelum manusia mampu menciptakan sejarah. Nah, kemudian masa praaksara ini juga dalam sumber lain dikenal dengan masa Nirleka. Nah, Nirleka ini juga sama berasal dari 2 kata, yaitu nir yang artinya itu tidak ada, kemudian yang kedua itu leka yang artinya tulisan. Jadi masa Nirleka itu atau masa praaksara itu adalah masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Itu yang disebut dengan pengertian dari masa praaksara. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada metode kajian kehidupan masa praaksara.
cara apa saja yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan dalam mengkaji kehidupan masa praaksara, metode ilmiah saja. Nah, di sini kita akan membahas metode-metode yang akan digunakan ketika kita ingin mempelajari tentang manusia praaksara. Jadi, dalam melakukan kajian tentang kehidupan masa praaksara, para sejarawan harus menggunakan berbagai metode penelitian. Tidak hanya menggunakan satu metode, akan tetapi menggunakan berbagai metode. Jadi terdiri dari banyak metode-metode yang harus dikombinasikan. Seperti ada ilmu arkeologi, kemudian juga ada ilmu alam seperti geologi dan biologi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada ilmu arkeologi. Nah, ilmu arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu arkeologi. Jadi, ilmu yang mengkaji peninggalan-peninggalan masa lalu atau penemuan-penemuan arkeologis. Kemudian yang kedua itu ada ilmu geologi. Nah, ilmu geologi ini secara keilmuannya itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan logos. Geo itu bumi, sementara itu logos ilmu. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, terutama kaitannya dengan mengkaji manusia praaksara, masyarakat praaksara. Ilmu geologi ini digunakan berhubungan dengan kajian usia lapisan bumi. Jadi peninggalan-peninggalan hasil galian manusia praaksara itu nanti diklasifikasikan, diamati, diteliti berdasarkan usia lapisan bumi atau usia kedalaman lapisan tanahnya. Itu untuk periodisasi penentuan manusia praaksara. Kemudian yang ketiga ada ilmu biologi. Nah, ilmu ini mengkaji tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Itu adalah ilmu-ilmu yang dimanfaatkan atau yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengkaji kehidupan manusia praaksara. Selanjutnya kita masuk ke pembagian zaman masa praaksara secara geologis. Nah, secara geologis ini berarti secara ilmu bumi atau usia lapisan tanah. Di sini yang pertama secara geologis, zaman praaksara itu dibagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini adalah zaman di mana belum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi itu masih berada dalam suhu yang sangat tinggi. Jadi suhu di bumi itu sangat panas sekali sehingga tidak memungkinkan makhluk hidup untuk berkembang. Kapan zaman ini terjadi? Nah, zaman ini terjadi sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Itu yang pertama, zaman Mesozoikum. Kemudian yang kedua ada zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Nah, pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna yang kira-kira berlangsung 350 juta tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, di sini ada zaman Mesozoikum atau zaman purba pertengahan. Nah, di sini sudah mulai hadirnya hewan-hewan mamalia atau hewan-hewan yang menyusui. Kemudian sudah hadir juga hewan amfibi, burung, dan berbagai jenis tumbuhan. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira pada 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir,
Yang keempat itu ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini yaitu zaman purba baru, neo ya, zaman purba baru atau zaman purba muda. Nah, zaman ini dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Nah, dalam zaman ini juga dibagi ke dalam dua tahap. Ada tahap tersier dan kuarter, di mana zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk besar mulai muncul. Kalian pernah nonton film Ice Age? Nah, di sana kan ada hewan-hewan besar seperti mamut. Nah, itu hidup di zaman Neozoikum. Khususnya masa kuarter. Kemudian juga pada masa ini mulai munculnya manusia seperti manusia modern. Itu untuk pembagian zaman masa praaksara secara geologis. Nah, yang terakhir muncul pertanyaan, kapankah zaman praaksara berakhir? Nah, di sini tentunya berakhirnya zaman masa praaksara yaitu ketika manusia sudah mengenal adanya tulisan. Berakhirnya zaman masa praaksara di setiap tempat itu tentu berbeda-beda. Contohnya, untuk bangsa Mesir dan bangsa Mesopotamia, mereka itu sudah mengenal tulisan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sementara itu di Kepulauan Indonesia baru mengenal aksara itu pada abad ke-5 Masehi. Hal itu berdasarkan penemuan dari prasasti yang berada di Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, itu untuk sekilas pengantar bagaimana zaman praaksara di Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Itu untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian komen di grup WhatsApp ataupun personal chat, silahkan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.